Shalom sobat. Sobat, kali ini saya berbagi ayat Alkitab yang saya renungkan dari Injil Matius pasal 11. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Yang pertama saya baca Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saya baca ayat 4 sampai ayat 6 dan ayat 12 sampai ayat 15. Saya baca, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah sobat, jadi melalui ayat ini, firman Tuhan ini, kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kuasa-Nya. Datang dari surga ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Dan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi apa? Tuhan Yesus Kristus mengasihi orang yang sakit juga sobat, menunjukkan kuasanya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah kita yang tidak menjadi kecewa dan jangan pernah menolak Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya dengan datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Selanjutnya saya baca ayat 12 sampai 15. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi Yohanes Pembaptis pun juga tidak ragu-ragu untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada orang banyak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita coba renungkan sobat ya. Di Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kedua ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi apa? Yohanes Pembaptis pun tidak ragu-ragu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke, itulah yang menjadi poin penting yang kita bisa pelajari sobat, di mana Yohanes Pembaptis pun menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak ya. Kemudian saya baca ayat 20 sampai 24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi apa? Tuhan Yesus Kristus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Tuhan Yesus Kristus banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi apa sobat? Maksudnya apa? Jadi kita seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan kuasanya. Nah jadi
Mana yang lebih kau percayai? Ada orang yang tidak pernah menunjukkan kuasanya, hanya omong-omong doang, omong kosong. Dan ada sisi lain, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kuasanya. Kalau saya pribadi lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang dari surga, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya, menunjukkan pengampunannya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan di mana Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menunjukkan kasihnya kepada orang berdosa. Dan pada ketiga bangkit dari antara mati, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengalahkan maut. Jadi apa? Saya lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan kuasanya, yang menunjukkan kasihnya, dan memberikan pengampunan kepada semua orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Jadi saya lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan kuasanya. Karena saya memiliki akal dan pikiran. Itulah iman saya sebagai orang Kristen. Itu yang saya renungkan sobat ya. Dan selanjutnya saya baca ayat 27 sampai 30. Ajakan juru selamat. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi apa? Mari sobat, mari kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kamu ingin mengenal Tuhan yang benar, mari kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itulah, mari kita imani sobat ya. Dan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengundang kita sobat untuk datang kepadanya. Semua kita yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah itu punya banyak masalah, pikiran ataupun juga banyak problem, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi apa? Tuhan Yesus Kristus akan memberi kelegaan kepada kita sobat ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan jiwa yang tenang, kamu ingin hidupmu dipimpin oleh Tuhan, punya damai sejahtera, punya damai sukacita, punya kebaikan, punya sukacita yang melimpah, hati yang gembira, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sobat, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, demikian yang dapat saya sampaikan, yang saya renungkan. Mohon maaf kalau salah kata. Semangat terus kita baca Alkitab dan tetap semangat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf kalau salah kata sobat ya. Terima kasih sebelumnya. Tuhan berkati. Shalom.